Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing. Mari kita akan buka hati kita untuk kebenaran firman melawat kehidupan kita pada hari ini. Haleluya, mari satukan hati. Bapa, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu saat ini untuk menerima lebih banyak yang dari Engkau tentang pewahyuan firman yang akan membawa hidup kami dimerdekakan. Karena kami ketika mengalami kemerdekaan, maka kemerdekaan itu akan terus membuahkan kehidupan yang besar dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus wahyukan kepada semua kami firman-Mu. Dari awal sampai akhir kami serahkan waktu ini dalam tuntunan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap bahwa kita semua masih terus di dalam kekuatan Tuhan yang luar biasa. Mari buka Alkitab kita kembali dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-12. Ibrani 12 kita baca bersama mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita masih di dalam pewahyuan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Ayat yang baru saja kita baca memberitahu kepada kita tentang adanya kegoncangan. Dan firman Tuhan ini sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu, bahwa bumi akan mengalami kegoncangan. Kerajaan-kerajaan dunia ini akan mengalami kegoncangan. Dan pada akhirnya, di zaman akhir Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan hanya menggoncangkan bumi, tetapi Tuhan juga menggoncangkan langit. Supaya apa? Supaya tinggal tetap satu, yaitu yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Semuanya akan goncang. Jadi kita tidak bisa mengharapkan kehidupan yang baik di muka bumi ini. Walaupun kita berada di muka bumi ini, kita tidak bisa berharap dan kita tidak bisa menggantungkan hidup kita di bumi ini. Sebab, Bapak Ibu Saudara, satu, kita bukan warga kerajaan bumi. Yang kedua, bumi bukan masa depan saya dan saudara. Kerajaan surga adalah masa depan saya dan saudara. Meskipun Bapak Ibu saya dan saudara sekarang ini ada di bumi, tapi Tuhan memberitahu kepada kita supaya kita tidak mencintai dunia ini, tidak hidup secara duniawi, tetapi hidup secara rohani di tengah-tengah dunia yang makin membusuk ini, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi dunia ini akan mengalami apa yang namanya kiamat. Tapi yang namanya kiamat, apa arti kiamat? Kiamat adalah kehancuran. Segala yang ada akan hancur, luluh lantak. Tapi konsep atau pengertian atau ide tentang kiamat tidak ada dalam kamus orang-orang percaya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu kiamat bagi dunia. Tapi kedatangan Tuhan Yesus adalah kabar gembira bagi kita yang percaya. Karena dunia dan semua yang ada di dunia ini akan hancur. Tetapi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus
kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan tadi memberitahu kepada kita, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan takut dan gentar. Haleluya, puji Tuhan. Bahwa kerajaan yang ada, yang kita tinggali, yang kita masuki adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya akan memberikan satu kesaksian bahwa beberapa hari yang lalu Presiden kita Joko Widodo, Pak Presiden memberitahu kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ekonomi dunia memang sedang mengalami kegoncangan. Kerajaan-kerajaan ekonomi dunia sedang mengalami kegoncangan. Kerajaan-kerajaan politik dunia sedang mengalami kegoncangan. Kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh manusia ini mengalami kegoncangan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari saya terus mengajak saya dan saudara untuk ayo masuki kerajaan Allah, hidup di dalam kerajaan Allah, ikuti permainan-permainan, aturan-aturan, tuntunan-tuntunan dari kerajaan Allah, peraturan-peraturan dari kerajaan Allah, sekalipun peraturan-peraturan itu dianggap gila oleh diri kita sendiri, dianggap aneh, dianggap tidak masuk akal, tetapi itu adalah aturan-aturan Allah yang akan membuat saya dan saudara bukan hanya bertahan dalam kegoncangan, tapi akan terus mengalami ketahanan dan terobosan-terobosan di dalam kegoncangan yang terjadi. Langit bumi akan berlalu, tapi perkataan Allah tidak akan pernah berlalu. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Ada salah satu jemaat, Bapak Ibu Saudara, yang saya sangat terharu dengan jemaat ini. Jemaat ini bukan jemaat yang kaya raya, sederhana, tetapi secara rutin Bapak Ibu memberikan persembahan untuk mendukung misi. Ya, mendukung misi diawali dari 150.000, kemudian terus meningkat menjadi 200.000, kemudian meningkat lagi menjadi 250.000, kemudian meningkat lagi menjadi 300.000 rutin Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang orang berkata sedang mengalami kegoncangan, di tengah-tengah situasi yang sedang mengalami, orang sedang kebingungan secara ekonomi, orang mengalami keluh kesah secara ekonomi, tetapi jemaat ini justru memberikan persembahan secara rutin, bahkan makin bulan makin meningkat. Kalau ekonominya goncang, kalau dia mengalami kemerosotan, pasti tidak naik. Tetapi yang heran justru semakin naik, semakin naik. Itu artinya apa? Karena jemaat ini sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja di dalam keuangannya, raja di dalam ekonominya. Saya percaya bukan hanya jemaat ini, tetapi semua kita, Bapak Ibu Saudara, di gereja ini CWE Joshua Community menjadikan Tuhan adalah raja dalam segenap kehidupan saya dan saudara, khususnya di tengah-tengah kegoncangan ekonomi saat ini. Jadikan Tuhan Yesus Tuhan atas ekonomi dan keuangan kita. Dengan apa? Ikuti aturan-aturan firman Tuhan supaya saya dan saudara tidak mengalami kegoncangan di tengah-tengah badai kegoncangan yang dahsyat ini. Ada juga seorang anak Tuhan, jemaat di Jakarta, yang dia mengalami sakit jantung. Dia dirawat, dia masuk ke rumah sakit untuk periksa, dan kemudian seharusnya dokter menganjurkan dia untuk opname di rumah sakit, untuk terus dirawat di rumah sakit. Tetapi jemaat ini memberitahu kepada dokternya, kalau masih bisa rawat jalan, dok, lebih baik saya rawat jalan. Sebab dengan rawat jalan saya masih tetap di rumah dan saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk mendukung hamba-hamba Tuhan di lapangan. Dan Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan ini juga mendukung setiap bulannya orang-orang lapangan, orang-orang misi. Dia rela untuk tetap rawat jalan di rumah, tidak opname,
ketika dia sakit jantung. Supaya apa? Tujuannya bukan supaya hanya tinggal di rumah dengan keluarganya, tapi tujuannya, motifnya adalah supaya dia bisa terus mendukung hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang misi. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kiranya ini menjadi inspirasi buat kita. Ini menjadi teladan untuk saya dan saudara. Dan orang-orang ini tidak mengalami kekhawatiran dunia, karena mereka adalah orang-orang yang telah menyerap kebenaran, kuasa dari kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk kepada bagian bukti dari kerajaan Allah. Apa bukti dari kerajaan Allah? Haleluya. Ya. Bukti dari kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah bukti dari kerajaan Allah yang pertama adalah kerajaan Allah dibuktikan bukan dengan kata-kata, tapi kuasa. Mari kita lihat di kitab 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Kita lihat, baca di situ apa, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Haleluya. Jadi kerajaan Allah yang pertama dibuktikan bukan dengan kata-kata, tapi kuasa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, karena kalau Allah memerintah hidup seseorang, hal itu dibuktikan oleh kekuatan hidup orang itu, bukan oleh kata-katanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus di dalam pewahyuan Roh Kudus yang maha hebat, menuliskan dan memberitakan firman ini di tengah-tengah perselisihan, di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah pertikaian jemaat di Korintus yang pada waktu itu terjadi gap, terjadi perpecahan, perselisihan, menganggap diri golongan yang satu paling benar dari golongan yang lain. Ada yang menyebut diri sebagai golongan Apolos, golongan Petrus, golongan Paulus, bahkan ada yang ingin lebih benang lagi, bukan golongan Paulus, Petrus, Apolos, tapi kami dari golongan Yesus. Yesus lebih tinggi dari Apolos, dari Petrus, dari apa itu? Paulus. Jadi kami yang masih yang lebih benar. Mereka beradu argumentasi, mereka beradu kata-kata, mereka pinter memainkan kata-kata untuk mempertahankan argumen satu dengan yang lain. Kemudian Rasul Paulus dalam pewahyuan Roh Kudus menegur mereka, hei jemaat, kerajaan Allah itu ketika Allah memerintah dalam diri seseorang, tidak terwujud hanya dalam kata-kata, tapi di dalam kuasa. Jadi ketika Allah memerintah, Bapak Ibu Saudara, dalam diri seseorang, dalam hidup saya dan saudara, maka pemerintahan Allah itu dibuktikan dengan kuasa. Kata kuasa di situ dalam bahasa Yunani adalah dunamos atau dinamis, yang bisa berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah bicara tentang kuasa Roh Kudus, kuasa adikodrati, kuasa Roh Kudus yang menginsafkan manusia tentang dosa-dosa, tentang kebenaran, tentang hari penghakiman. Kuasa Roh Kudus yang membuat terjadinya tanda-tanda yang heran. Kesembuhan ilahi terjadi, pertobatan terjadi, dan perubahan kelahiran baru terjadi dalam diri seseorang. Yang kedua, kata dinamis itu berarti juga kemampuan melakukan sesuatu. Kemampuan melakukan sesuatu atau kecakapan menghasilkan perubahan. Itu kuasa. Jadi ketika Tuhan memerintah dalam hidup saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara, terimalah ini. Maka kita menerima kemampuan untuk melakukan sesuatu atau sebuah kecakapan untuk melakukan sebuah perubahan.
Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat di situ, apa yang dialami oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di situ ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 di situ dikatakan apa? Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Rasul Paulus dengan rasul-rasul yang lain menempatkan dirinya sebagai hamba-hamba Kristus yang hina. Hamba-hamba Kristus sebagai pelayan. Mereka menganggap diri bodoh di hadapan Allah. Mereka menganggap diri rendah di hadapan Allah. Tetapi kebodohan mereka dalam Kristus telah membuat orang-orang Korintus menjadi bijak. Kerendahan mereka, kehinaan mereka di dalam Kristus telah membuat orang-orang Korintus menjadi mulia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan Rasul Paulus dan para rasul mengubah kehidupan orang-orang yang ada di Korintus. Lalu secara pribadi dalam diri kehidupan para rasul dan khususnya di sini Rasul Paulus, kita lihat ayat yang ke-11. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup pengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Wow, luar biasa. Ketika kerajaan Allah memerintah dan terwujud dalam kehidupan para rasul, Bapak Ibu Saudara, mereka merespon setiap situasi yang sulit, situasi yang berat dalam kehidupan mereka dengan cara yang sama sekali yang berbeda. Ketika dikutuki mereka memberkati, ketika mereka difitnah mereka jawab dengan lemah lembut, ketika mereka dibenci mereka mengasihi, mereka tidak mengeluh, mereka tidak menggerutu, mereka tidak dendam, mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini kuasa kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah tidak bicara omong doang, tidak hanya kata-kata yang indah, tidak hanya kata-kata yang penuh pengetahuan tentang Alkitab, tidak hanya kata-kata penuh pengetahuan tentang sejarah Yesus, tentang siapa Yesus, tetapi kerajaan Allah terdiri dari kuasa kehidupan yang luar biasa, di mana kuasa kehidupan itu mengubah sesuatu dalam kehidupan diri sendiri dan juga dalam kehidupan orang lain. Kuasa kerajaan Allah ini sangat kita butuhkan, khususnya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Ada seorang pangeran yang bernama Pangeran Rami, ya, di suatu kerajaan, Bapak Ibu Saudara. Satu kali dia ingin berburu, dan biasanya seorang pangeran ketika berburu dia dikawal dengan banyak pengawal. Tapi hari itu dia berkata, supaya saya jangan dikawal oleh siapapun, karena nanti kalau terlalu banyak pengawalan, buruan yang akan saya buru bisa lolos karena banyaknya peserta yang ikut. Lalu dia menanggalkan semua atribut kerajaannya, memakai pakaian yang biasa, masuk ke dalam hutan, dan oleh suatu hal dia mengalami kecelakaan dan pingsan. Dan satu saat kemudian dia mendapati dirinya, dia sadar di tengah-tengah rumah penduduk desa yang diselamatkan oleh warga, dan warga itu akan menjadikannya seorang budak di rumahnya. Dia menjelaskan bahwa saya ini seorang pangeran raja. Warga ini tidak percaya. Dia terus berargumentasi, dia terus beralasan, dia terus berkata-kata untuk membuktikan bahwa dia putra raja. Sampai akhirnya dia ingat dengan cincin yang ia pakai, dan dia tunjukkan cincin meterai pangeran ini, dan baru kemudian warga desa dan keluarga itu begitu ketakutan dan akhirnya nyembah-nyembah dan memohon ampun, minta maaf, dan mengantarkan pangeran ini pulang. Mereka akan menjadikan pangeran ini budak dengan berbagai macam kata-kata tidak mempan. Tetapi ketika melihat cincin meterai, kemudian mereka percaya karena di cincin meterai itu ada kuasa kerajaan. Bapak Ibu Saudara, jadi kita semua menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu saya dan saudara, orang yang percaya dalam Tuhan Yesus sudah dimeterai, bukan dengan cincin seperti Pangeran Remi, tetapi meterai Roh Kudus dalam kehidupan setiap diri kita. Ada meterai Tuhan. Oleh sebab itu jangan biarkan keadaan situasi dunia ini memperbudak kita. Ketakutan memperbudak kita.
Kekhawatiran tentang dunia ini memperbudak kita. Tunjukkan meterai kita, supaya kita tidak menjadi budak. Saudara dan saya anak-anak Allah. Saudara dan saya pangeran-pangeran Tuhan. Karena saudara dan saya warga kerajaan surga. Putra-putra kerajaan surga. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, kerajaan Allah dibuktikan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi kerajaan Allah dibuktikan dengan kuasa. Kuasa. Yang kedua, apa bukti kerajaan Allah? Kita lihat bagian selanjutnya. Kerajaan Allah dibuktikan dengan hidup dalam kebenaran. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan apa? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang kedua, kerajaan Allah dibuktikan dengan hidup dalam kebenaran. Haleluya. Kerajaan Allah dibuktikan dengan hidup di dalam kebenaran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan apa? Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan atau minum tidak lagi penting. Yang penting ialah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, bukti dari kerajaan Allah adalah bukan soal makanan atau minuman, tetapi soal hidup dalam kebenaran. Soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dalam konteks ayat ini, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menghadapi juga pertikaian atau debat sengit di dalam jemaat Roma. Karena jemaat di sana jemaat yang berlatar belakang berbeda-beda. Ada yang masih pantang dengan makanan ini, ada yang sudah tidak pantang dengan makanan itu. Dulu sebelum menjadi orang percaya, dia haram makan babi. Sekarang setelah menjadi orang percaya, dia masih tetap bersikukuh babi haram. Jadi mereka bertikai. Mereka saling menghakimi. Lalu Rasul Paulus mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa bukan soal makanan dan minuman yang penting. Sebab kerajaan Allah tidak terdiri dari makan minum, tapi terdiri dari kebenaran. Yang penting hidup di dalam kasih. Yang penting jangan jadi batu sandungan. Soal makanan jangan jadi batu sandungan. Itu lebih penting daripada ini boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini boleh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi di sini bagian yang kedua tentang bukti kerajaan Allah itu tentang hidup di dalam kebenaran. Kata kebenaran di situ dalam bahasa asli Alkitabnya adalah dikaiosune atau kesalehan. Hidup di dalam kebenaran, hidup benar, hidup saleh. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, hidup saleh, hidup benar itu lakukan yang benar. Bukan hanya melakukan dengan benar. Hidupnya berperilaku benar, bukan hidup berperilaku dengan benar. Dua hal yang berbeda, Bapak Ibu Saudara ya. Banyak orang-orang yang mengidolakan aturan, yang bangga sekali dengan aturan. Kalau semakin banyak aturan itu semakin hebat. Semakin banyak aturan semakin kudus. Semakin banyak aturan itu semakin serem, semakin berwibawa. Jawabannya pret, Bapak Ibu. Tidak ada aturan yang lebih tinggi daripada aturan kasih. Hukum yang paling tinggi dan utama di muka bumi ini, di seluruh kehidupan ini, kasih. Banyak orang mengorbankan kasih demi aturan. Satu contoh Bapak Ibu Saudara. Ada banyak gereja kadang-kadang untuk memberikan sebuah sumbangan musibah. Ya, sumbangan musibah. Nunggu dulu rapat sampai berhari-hari, berulang-ulang. Sampai kemudian orang yang kemudian mau disumbang sudah mati, rapatnya belum selesai. Itu namanya lakukan sesuatu dengan benar, bukan melakukan sesuatu yang benar.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal perut, bukan soal makan enak atau enggak enak, bukan soal limpah makan atau enggak limpah makan, tapi soal kebenaran. Dan soal ketika saya dan saudara hidup dalam kebenaran, hidup benar, maka hidup benar akan mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera kaitannya dengan sukacita. Coba saja hidup saya dan saudara nggak benar, pasti nggak akan ada damai, nggak ada sukacita. Karena dampak buah dari hidup benar itu ada damai sejahtera. Sekalipun berat, sekalipun sulit, damai sejahtera. Sekalipun susah dalam pandangan manusia, tapi dalamnya sukacita. Karena semuanya itu yang disebutkan tadi tidak dipengaruhi dari hal-hal yang di luar kita. Itu pekerjaan roh yang ada di dalam. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita hidup benar sebagai warga kerajaan surga. Ayat terakhir, mari kita akan bersama baca Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Matius 5 ayat yang ke-20 dikatakan firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kata hidup keagamaanmu itu artinya dalam bahasa Yunani dikaiosune, artinya kesalehan, artilah hidup benar. Jadi kalau hidup kesalehan kita, hidup beragama kita tidak lebih benar dari orang Farisi, orang ahli Taurat, maka kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi itu menekankan hal-hal lahiriah, menekankan aturan-aturan. Yang penting lakukan dengan benar, bukan lakukan yang benar. Satu kasus, satu kali, hukum Sabat tidak boleh bekerja. Lalu mereka membuat turunan hukum Sabat begitu rumit, sehingga ada orang yang harus ditolong. Sudah sekarat pada hari Sabat, orang sakit yang sekarat pada hari Sabat tidak boleh disembuhkan, tidak boleh ditolong. Gara-gara apa? Gara-gara hukum Sabat. Ini orang-orang yang mendewakan hukum. Ini orang-orang yang melakukan dengan benar, bukan melakukan yang benar. Kerajaan Allah tidak dibuktikan dengan makanan minuman. Belum tentu saya dan saudara di rumah berlimpah dengan makanan, tapi ada kerajaan Allah dalam hidup kita. Belum tentu saya dan saudara yang makan enak-enak, itu kemudian ada kerajaan Allah yang tegak dalam kehidupan saya dan saudara. Ini sangat bertentangan dengan teologi kemakmuran. Orang-orang yang berpaham teologi kemakmuran, orang yang makin rohani itu makannya enak, tidak pernah kekurangan, tidak pernah tidak punya duit. Orang yang rohani itu receh terus, berlimpah-limpah terus. Belum tentu. Belum tentu. Tapi yang jelas Tuhan akan pelihara. Tuhan akan cukupkan. Orang yang rohani itu menjadi kaya raya. Kalau nggak kaya, nggak rohani. Kalau nggak punya banyak duit, nggak rohani. Ajaran setan. Yang benar adalah kerajaan Allah tidak terdiri dari makan minum, tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Yang terpenting dalam hidup saya dan saudara, kita melakukan kemauan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya ulang lagi, bukti dari kerajaan Allah ada dua. Yang pertama, kerajaan Allah dibuktikan bukan dengan kata-kata, tapi dengan kuasa. Yang kedua, kerajaan Allah dibuktikan bukan dengan makanan minuman, tapi dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Glory, haleluya. Inamataka rapasikana lama rapatakaya. Ira lama-lama laparapatakaya nama sikataka lama.
Glory haleluya. Mari buka hati dan terimalah identitas yang benar yang dari Allah bahwa saya dan saudara warga kerajaan surga. Terimalah meterai surgawi, yaitu Roh Kudus dalam diri setiap masing-masing saya dan saudara. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sementara kami hidup di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan berbagai macam bentuk dan jenis kerajaan ini, dan semuanya itu akan goncang. Tuhan, kami bersyukur, dan kami mau beribadah kepada Engkau dengan berkenan, dengan takut dan gentar karena Tuhan. Haleluya. Berkati setiap hati anak-anak-Mu, kehidupan anak-anak-Mu. Kiranya kerajaan Allah terwujud dalam setiap hidup masing-masing jemaat Tuhan di gereja ini. Segala kuasa gelap yang mencuri benih kerajaan Allah, yang menaburkan benih-benih lain dalam setiap kehidupan kami, dalam kuasa Roh Kudus dan di dalam nama Yesus, kami hardik segala kuasa itu dalam nama Yesus, pergi dari kehidupan semua jemaat Tuhan di gereja ini. Oh haleluya. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau lakukan karya-Mu lebih lanjut dalam setiap hidup masing-masing kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita terus mengangkat tangan kita. Haleluya. Untuk saya akan berdoa untuk saudara yang sakit. Silakan saudara yang sakit ulurkan tangan. Ulurkan tangan di dalam nama Yesus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau tidak menolak doa kami. Engkau memberi apa yang kami minta. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau telah mati bagi dosa-dosa kami. Engkau bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hai segala sakit penyakit. Hai segala sakit penyakit. Dengan kuasa Roh Kudus. Dan di dalam nama Yesus Kristus. Pergi. Sembuhlah yang sakit. Sembuhlah yang sakit. Sembuhlah yang sakit. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Glory haleluya. Kami menerima Tuhan apa yang kami minta sebelum kami melihatnya. Haleluya. Puji Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan di tempat ini. Di gereja ini kami berdoa kiranya mengalami terobosan rohani. Mengalami pengenalan kepada Tuhan makin sempurna, makin dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan memohon ketahanan ekonomi, terobosan ekonomi dalam setiap masing-masing hidup jemaat Tuhan di gereja ini. Haleluya. Kami mohon perlindungan dari Engkau, dari COVID-19. Tutup bungkus semua kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Oh rapatakaya namasyikana lama rapatakaya masyikara laba. Inana matakara lama syikana lama. Sertailah perjalanan hidup masing-masing anak-anak-Mu dalam segenap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Tuhan Kau menyertai dan membawa kemenangan untuk setiap hidup anak-anak-Mu ini. Engkau mengasihi setiap kami. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Diberkatilah saudara di dalam rumah maupun di luar rumah, dalam kota maupun di luar kota, saat duduk maupun berdiri, berjalan maupun berlari. Haleluya. Diberkatilah saat tertidur maupun terjaga. Diberkatilah meja makan saudara, makanan minuman yang masuk ke tubuh Bapak Ibu Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah anak cucu kita, rumah tangga kita, diberkatilah oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai setiap saya dan saudara, sekarang sampai selama-lamanya,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang terima berkat Tuhan, katakan bersama-sama, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan persiapkan persembahan kita. Kita bersyukur di tengah-tengah ibadah kita bisa mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama kembali berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Bapa dalam kehidupan kami. Haleluya, Engkau menyertai kami dan Engkau tidak membiarkan kami dan membiarkan kami sia-sia. Haleluya. Terima kasih untuk hari ini. Kami bawa ke hadapan-Mu persepuluhan kami, buah sulung kami, tatangan maupun ucapan syukur kami ke hadirat Tuhan. Kami persembahkan dari lubuk hati kami yang paling dalam dan penuh sukacita. Engkau Tuhan atas uang kami, Engkau Tuhan atas ekonomi kami, Engkau Tuhan atas setiap usaha pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya sesuai firman-Mu, dari pihak-Mu Engkau akan buka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan masing-masing kami. Haleluya. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkannya Tuhan Yesus. 100 kali lipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk setiap kesetiaan Bapak Ibu Saudara untuk terus beribadah meskipun masih di rumah masing-masing, dan kita belum tahu mau sampai kapan hal ini. Kita masih terus sabar dan tetap ikuti anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih untuk semua persembahan-persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya, Tuhan memelihara setiap hidup saya dan saudara. Terus saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara, waspada, hati-hati. Terus menggunakan masker, ya, jaga jarak, cuci tangan, karena COVID-19 ini belum berakhir, dan kita sudah masuk kepada kehidupan normal yang baru. Hidup kita dan untuk seterusnya sudah tidak akan sama lagi. Semua tatanan-tatanan semua sekarang berubah. Dan kita bersama-sama sebagai gereja, mari kita bersama-sama terus berdoa, bergumul berdoa, minta kehendak Tuhan apa yang Tuhan mau kita lakukan di musim-musim ini, karena pemberitaan Injil dan kesaksian tidak akan bisa berhenti hanya karena COVID. Dan puji Tuhan saya terus melakukan dan bersama-sama dengan teman-teman. Oh puji Tuhan Yesus memberkati. Dan tetap hari Selasa kita akan bertemu dalam doa di rumah masing-masing, dan hari Jumat masih terus dalam doa rantai. Dan terima kasih untuk semua ketekunan Bapak Ibu Saudara dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita saling mendoakan, saling mendukung, saling menguatkan. Beritahu kalau ada pergumulan-pergumulan tertentu, silakan Bapak Ibu Saudara langsung bisa japri kepada saya untuk saya bisa berdoa bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Sabat. Kiranya kenikmatan Sabat melimpahi saya dan saudara. Good faith, good economy. Good faith, good family. Good faith, good inspiration. Yes, yes, yes. Wow. Haleluya.